Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan dalam iNews sore hari ini. Bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kericuhan mewarnai unjuk rasa ribuan buruh dan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM di Jawa Timur. Di Surabaya, buruh terlibat adu mulut dengan aparat, sementara di Jombang ratusan mahasiswa saling dorong dengan polisi. Aksi ribuan buruh yang menolak kenaikan harga BBM di Jalan Ahmad Yani, Surabaya berlangsung ricuh. Buruh terlibat adu mulut dengan petugas kepolisian setelah petugas memindahkan motor buruh yang diparkir di pinggir jalan. Beruntung demonstran berhasil ditenangkan petugas sehingga keributan tidak berlangsung lama. Rencananya buruh akan melanjutkan aksi menolak harga kenaikan BBM di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Kericuhan juga terjadi di Jombang saat mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Massa mencoba masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten Jombang, namun dihalangi oleh aparat kepolisian. Akibatnya aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi tak terhindarkan. Polisi juga mengamankan sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator. Dalam aksi ini, mahasiswa mendesak pemerintah membatalkan keputusannya dan mengembalikan harga BBM seperti semula. Tuntutan kita tetap sama, tuntutan kita menolak kenaikan harga BBM. Kita tahu pandemi berdampak betul kepada ekonomi di Indonesia, dan dinaikkan harga BBM ini akan menaikkan angka kemiskinan di Indonesia. Untuk mencegah kericuhan yang lebih besar, massa akhirnya diizinkan masuk ke dalam kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Dari Surabaya dan Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gelombang protes juga terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah. Aksi demo juga sempat memanas di Pamekasan dan juga Makassar. Puluhan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Pamekasan terlibat aksi saling dorong dengan sejumlah aparat kepolisian saat berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Kabupaten Pamekasan. Kericuhan terjadi saat massa memaksa masuk ke kantor DPRD Pamekasan untuk bertemu para wakil rakyat. Mereka meminta agar pemerintah berpihak kepada rakyat. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin. Massa aksi pun menyandera mobil kontainer dan menjadikannya sebagai panggung orasi serta membakar ban bekas di tengah jalan. Dalam aksinya, mahasiswa meminta pemerintah segera menstabilkan harga BBM yang berimbas pada kenaikan harga sembako, sementara kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih usai pandemi. Massa dari kalangan buruh dan juga mahasiswa memadati area depan gedung DPR MPR RI Jakarta sejak Selasa pagi pemirsa. Buruh dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah ini terus berorasi menyuarakan tuntutannya. Massa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Massa juga mendesak kenaikan upah minimum kota atau kabupaten sebesar 10 hingga 13%. Akibat aksi unjuk rasa ini, lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Kita akan pantau bagaimana situasi terkini unjuk rasa yang menolak kenaikan harga BBM dari sejumlah lokasi. Sudah bersama kami Kevin Pakan dari Gedung DPR RI Jakarta dan juga ada rekan Nana Jamal dari Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang pertama kita akan ke Kevin Pakan terlebih dahulu. Kevin, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa, apakah kondusif sejauh ini? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Dapat kami informasikan untuk pada hari ini memang direncanakan dari pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau Serikat Buruh ini akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Namun berdasarkan pantauan kami pada sore hari ini, Davi dan pemirsa, bahwa massa yang berada di belakang saya merupakan
massa yang bukan buruh, yang mana kami mantau ini merupakan sejumlah aliansi mahasiswa, yang mana kalau kami melihat atau memantau dari spanduk yang mereka bawa, ini merupakan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, di mana memang berdasarkan informasi yang kami peroleh untuk massa yang dari pihak buruh ini baru saja selesai tadi sekitar pukul 14.30, yang mana tadi informasinya bahwa pihak buruh ini telah menyampaikan aspirasi mereka dari pagi tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk pada saat ini setidaknya memang mereka ini masih terus menyuarakan aspirasi terkait dengan kenaikan harga BBM. Dimana kalau kita berkaca, David dan pemirsa, terkait dengan aksi unjuk rasa ini, di mana kemarin juga sempat dilakukan aksi unjuk rasa di depan atau di kawasan Patung Kuda Jakarta Selatan, Jakarta Pusat maksud kami. Dan ini merupakan rangkaian lanjutan dari mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa pada saat ini. Dan memang berdasarkan pantauan kami, pada saat ini tidak adanya pihak dari pemerintah ataupun anggota DPR untuk menemui massa di depan gedung DPR pada saat ini. Namun demikian kami mantau untuk penjagaan pun juga tetap dilakukan secara ketat oleh pihak kepolisian, yang mana memang kami mantau ini baik dari TNI, polisi juga terus berjaga, dan kami juga melihat adanya sejumlah kendaraan taktis dan juga kawat berduri yang disiagakan untuk bisa terus memantau jalannya aksi unjuk rasa pada saat ini. Nah, memang sebagai informasi juga bahwa kalau tadi dari pihak buruh pada tadi pagi setidaknya menuntut adanya 3 fokus utama, di mana yang pertama terkait dengan kenaikan harga BBM, kemudian meminta kepada pemerintah untuk bisa mencabut adanya atau menolak Omnibus Law Cipta Kerja, dan terakhir terkait dengan meminta untuk menaikkan UMK 2023 sebesar 10 dan atau sampai 13%. Dan memang sampai dengan saat ini kami masih terus memantau terkait dengan jalannya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Dan tidak hanya di Jakarta saja, namun ada juga aksi unjuk rasa yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada rekan kami di sana, Nana Jamal. Nana, silakan dengan laporan Anda. Ya Kevin, saat ini di sore hari ini di Kota Makassar masih terjadi demonstrasi ataupun unjuk rasa melakukan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak. Bahkan unjuk rasa ini juga sudah terjadi hingga sejak siang hari tadi di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya berada di jalur yang sangat krusial di Kota Makassar, yaitu di jalan perbatasan antara Jalan Sultan Alauddin dan juga APP Terani Kota Makassar. Dan bisa kita lihat saat ini para pengunjuk rasa sudah melakukan penutupan jalan. Namun tidak hanya di situ saja, saat ini sudah ada gerakan mahasiswa yang berasal dari Jalan Sultan Alauddin, di mana di Jalan Sultan Alauddin ini jika saya hitung tadi dari depan kampus Universitas Muhammadiyah ada sebanyak 6 titik yang kemudian terpisah-pisah, namun akhirnya melakukan penutupan di 2 jalur yang ada di Jalan Sultan Alauddin ini. Bisa kita lihat sendiri untuk gerakan mahasiswa ini sendiri ini juga gerak dari Jalan Sultan Alauddin, dan nampaknya mereka akan berjalan kaki atau melakukan long march dari Jalan APP Terani hingga ke Flyover Makassar, karena memang di Flyover Makassar ini menjadi pusat dari aksi yang dilakukan oleh para demonstran sejak beberapa hari terakhir. Saat ini dari HMI cabang Goa Raya ini juga turun untuk melakukan penolakan mereka terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak. Yang diperkirakan sebanyak 200 orang turun pada aksi hari ini. Yang kami takutkan sebenarnya ataupun yang juga dikhawatirkan oleh masyarakat, karena para pendemo atau ataupun aksi yang dilakukan hari ini betul-betul melakukan penutupan terhadap jalan-jalan inti yang tidak membiarkan masyarakat ataupun warga lewat di jam-jam pulang kerja seperti saat ini, sehingga seperti tadi malam bahkan sudah malam hari sekitar pukul 10 seperti itu, 2 jalur di Jalan APP Terani masih ditutup sehingga masyarakat melakukan juga pemberontakan dan akhirnya terjadi aksi lempar batu. Davida Deta yang juga dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kepolisian juga masih tetap melakukan penjagaan di sini untuk
berjaga-jaga terhadap aksi yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa, partai buruh dan juga aliansi-aliansi masyarakat lainnya agar tetap kondusif dan aman. Walaupun memang yang bisa kita lihat bahwa sejauh ini mungkin dari para pengusaha-pengusaha yang membiarkan truk-truknya kemarin kemudian lewat, ini kemudian dialihkan oleh anggota kepolisian agar tidak melewati jalur-jalur yang kemudian digunakan sebagai tempat demonstrasi seperti itu, agar tidak digunakan lagi sebagai panggung orasi. Demikian Davi dan Deta. Baik, kita harapkan bersama aksi unjuk rasa bisa berjalan kondusif. Terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Kevin Pakan dari depan gedung DPR Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, imbas kenaikan harga BBM, sejumlah sopir angkot menggelar aksi mogok di Purwakarta, Jawa Barat. Terkait hal itu, Menteri Perhubungan akan menyesuaikan tarif angkutan umum dalam waktu dekat. Kenaikan harga BBM bersubsidi membuat para sopir angkot melakukan aksi mogok beroperasi di Jalan Veteran Purwakarta, Jawa Barat. Para sopir angkot meminta penumpangnya turun. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan. Terkait kenaikan harga BBM subsidi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan melakukan penyesuaian tarif angkutan darat kelas ekonomi, termasuk angkutan antar kota dan provinsi. Melakukan penyesuaian tarif angkutan kelas ekonomi, khususnya untuk angkutan darat. Besaran penyesuaian akan ditentukan oleh kajian yang tengah dan akan kami lakukan, dan hasilnya akan disampaikan dalam waktu dekat. Sebelumnya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sejak 3 September pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Harga BBM yang naik adalah Pertalite, Pertamax, dan solar subsidi. Kenaikan harga BBM dikarenakan gejolak harga minyak dunia dan kenaikan subsidi energi yang terus meningkat. Presiden Joko Widodo mengatakan sebagian subsidi BBM ini akan dialihkan dalam bentuk bantuan langsung tunai agar tepat sasaran. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Selain BLT BBM, tambahan bansos juga disalurkan melalui subsidi upah sebesar Rp600.000 bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Pemerintah juga akan menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan.